Pernah nggak sih kamu tuh kenal ya sama orang yang udah tahu salah tapi tetap berusaha gimana caranya supaya bisa jadi bener gitu ya, alias ngeyel. Udah tahu salah tapi gengsian banget teman-teman ya buat minta maaf sama kamu. Nah ayo ya, jangan-jangan kamu sendiri juga kayak begitu. Alright, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini ya kita bakalan bahas mengenai yang menyesal dan berniat datang meminta maaf tapi dia gengsi sama kamu. Ya, di Readingan Oracle Card Indonesia ya, general reading kali ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mau ngedengerinnya dengan bahagia, happy gitu kan, dengan senang hati ya, karena pasti outcome-nya pun juga bakalan jadi positif vibes-nya ya, daripada yang ngedengerinnya dengan butek gitu ya. Alright, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh ya, ngapain aja, kapan aja juga boleh. Alright, 3 story, sama seperti biasanya kita akan bagi teman-teman ya, cerita 1, 2, dan 3. You don't need to pick a card, you don't need to pick a story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata gitu kan, tiga-tiganya ini semuanya adalah cerita kamu gitu kan ya. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita baca sekarang buat zodiak apa nih sekarang ya? Oh, Sagittarius ya. Sekarang kita baca buat teman-teman Sagittarius ya. Oke, di cerita yang pertama buat kamu. Cerita yang pertama. Cerita dia dan kamu di cerita yang pertama buat teman-teman Sagittarius. Hubungan macam apa ini gitu kan? Yang jelas ini hubungan yang susah banget gitu kan buat ngomong teman-teman ya. Sama-sama saling memendam. Kalau ada apa-apa nggak mau ngomong gitu ya. Jadi banyak rahasia yang ditutupin, banyak perasaan-perasaan yang disimpan ya. Mungkin aja penyebabnya adalah ya. Perasaan takut ya, seperti itu juga bisa. Jadi memang hubungan kalian ini hubungan yang gak terbuka sama sekali, benar-benar gak terbuka sama sekali ya, banyak yang ditutup-tutupin. Oke, selanjutnya apa sih yang dia perbuat? Yang dia perbuat adalah ini apa namanya, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip gitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip, baik itu adalah prinsipnya dia ataupun prinsipnya kamu gitu. Jadi udah ngomong A gitu kan ya, tapi ternyata enggak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi yang apa ya, dia mendominasi gitu ya, mendominasi tapi melakukan kesalahan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat keinginannya dia untuk minta maaf tuh karena apa sih yang sekarang dia alami gitu kan ya. Ini suka saya enaknya sendiri nih dia. Nah sekarang ini yang dia alami ya, banyak hal yang dia lakukan dalam hidupnya dia tuh kayak sia-sia gitu loh teman-teman ya. Apa yang dia mau lakukan, apa yang sudah dia bangun gitu dalam hidupnya dia itu bener-bener gak sesuai dengan apa yang sudah diusahakan sama dia gitu. Jadi kayak sia-sia semua gitu. Pengorbanannya dia, perjuangannya dia itu bener-bener sia-sia banget teman-teman ya, yang udah dia mungkin karena apa yang dia omongin ya itu gak sesuai dengan kenyataannya dia gitu. Tapi dia nabrak prinsipnya dia sendiri teman-teman ya. Jadi kayak begitu sih yang dia lakukan dan yang sedang dia alami ya pada saat ini. Terus kita lihat ya, saran buat ngadepin dia itu kayak gimana. Saran buat ngadepin dia, saran buat ngadepin dia ya, kamunya sendiri juga mesti melihat ya secara realistis itu seperti apa. Kalau memang ini adalah hubungan dengan ikatan yang gak jelas, ayo belajar move on gitu kan, belajar move on. Terus juga kalau memang kamu cari yang serius ya belajarlah gitu loh untuk kamunya juga serius, seperti itu. Jadi lebih ke apa ya, berani move on, berani untuk menghadapi hubungan yang serius dan real ya, kayak gitu-gitu sih teman-teman ya. Jadi lebih ke kamunya sih yang lebih tegas gitu ya. Oke, kita lihat untuk yang kedua. Ini juga bisa berarti ya. Ini juga bisa berarti belajar buat ini, menyadari bahwa tiap-tiap manusia tuh punya keterbatasannya masing-masing. Jadi kalau misalkan menurut kamu ini adalah hal yang oke, masih bisa ditolerir gitu kan ya, masih bisa yang namanya menerima
hal-hal atau kekurangan dan sebagainya, dan itu bukan sesuatu hal yang menurut kamu adalah hal yang prinsip. Karena gini, beda ya teman-teman ya, menurut dia prinsip tapi kalau menurut kamu enggak, itu pun juga akan berbeda hasilnya gitu ya. Jadi itu sebabnya mungkin ada banyak ya orang selingkuh gitu kan, tapi di satu sisi pasangannya bisa maafin gitu kan, tapi di sisi yang lain gitu kan ada orang yang di pasangannya tuh langsung nggak bisa maafin gitu ya, langsung putus. Karena apa? Karena prioritas hidupnya masing-masing tuh berbeda. Buat satu orang yang mungkin langsung putus, kejujuran tuh yang utama. Jadi begitu cheating, begitu selingkuh dan sebagainya pasti bubar gitu kan. Tapi kalau yang satu mungkin kejujuran ada gitu kan, tapi tidak di 3 prioritas utama di hidupnya gitu. Jadi ya masih bisa dimaafkan. Nah seperti itu loh teman-teman ya. Kenapa untuk satu orang kalau misalkan dengan problem yang sama nih, satu orang masih bisa maafin gitu kan, tapi satu orang yang lainnya enggak bisa. Nah bedanya adalah di sana. Oke teman-teman, ini cerita 1 belum selesai tadi. Sekarang kita ke cerita 2 ya. Ini hubungan yang kayak gimana? Ini hubungan yang saling nyalahin gitu. Kamunya suka nyalahin, dia juga suka nyalahin. Masing-masing yang masing-masing berpikir bahwa tahu yang terbaik gitu ya. Kamunya sendiri merasa tahu yang terbaik buat pasangan itu seperti apa, pasangan sendiri juga merasa tahu gitu kan yang terbaik buat pasangan itu seperti apa. Kalian punya kriteria kesempurnaan di pikiran kalian masing-masing, which is ini bener-bener definitely different, totally ya, beda banget gitu. Itu sebabnya yang kayak salah-salahan gitu teman-teman. Kamunya menuntut sempurna di versi pikirannya kamu, dianya sendiri pun juga kayak begitu. Jadi jatuhnya salah-salahan, kamu nyalain dia nyalain kamu, harusnya dan harusnya, jadi nggak pernah ketemu. Seperti ini. Lalu apa sih yang dia perbuat gitu, apa yang dia perbuat ya, dia hanya memanfaatkan kamu gitu ya, memanfaatkan situasi dan kondisi yang nyari keuntungan ya, seperti itu sih teman-teman ya. Dan kita coba lihat keinginannya dia untuk minta maaf itu karena apa sih yang dia alami sekarang ini gitu kan. Karena nggak dianggap, nggak dijadiin prioritas juga gitu kan. Yang selama ini dia ingin berusaha akui sama kamu gitu kan, bahwa aku adalah pasangan yang paling baik, bahwa aku adalah yang ternyata dia adalah orang yang ngertiin aku dan selalu merasa yang terbaik dan bla bla bla. Justru malah nggak dianggap gitu kan ya, karena memang terlalu berlebihan. Jadi ego ya teman-teman ya, jadinya bener-bener jatuhnya kayak ego gitu ya, seperti itu. Alright, lalu apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya? Apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan? Kamu sendiri juga mesti belajar untuk ini ya teman-teman ya, memperbaiki komunikasi, karena bisa jadi kalian ini problemnya mungkin hanya di komunikasi, seperti itu. Oke ya. Alright, ini adalah cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk, cerita kamu yang ketiga. Ini hubungan yang macam apa? Hubungan yang sebenarnya kalau dilihat di sini ya teman-teman ya, bisa jadi ini adalah hubungan di mana salah satu dari kalian ya ini benar-benar satunya antara gini, punya kesibukan ya di pekerjaan dan relationship, dan susah banget yang namanya ngatur manajemen kewaktuannya buat sama pasangan dan sama pekerjaan gitu loh. Jadi susah membagi waktu ya. Jadi sering banget yang namanya lebih peduli sama pekerjaan gitu kan, pasangan merasa seperti itu ya, lebih peduli sama pekerjaan dibandingin sama relationshipnya, yang kayak gitu loh teman-teman ya. Dan bisa juga pernah terjerat gitu kan ya di kesenangan sesaat ya, seperti itu. Coba kita lihat teman-teman, apa sih yang dilakukan gitu ya. Ini menyembunyikan sebuah hubungan, menyembunyikan sebuah perasaan. Bisa jadi dua-duanya. Tapi kalau misalkan dikaitkan dengan yang cerita pertama, bisa jadi ini kalau dibilang ya alasannya sih kayak kekilafan sementara gitu. Tapi nggak ada yang namanya kekilafan sementara ya guys ya, gitu kan ya. Kalau itu adalah sesuatu hal yang pasti dilakukan dengan sadar, nggak mungkin gitu kan ya. Setiap orang itu punya yang namanya pilihan buat hidupnya dia sendiri, kontrol hidup gitu ya, seperti itu. Jadi ya begitulah ya teman-teman ya, ini adalah sesuatu yang disembunyikan sih ya, kayak begini. Lalu
Apa sih yang dia alami ya sehingga dia mau minta maaf sama kamu? Apa coba ya yang dia alami? Ada illusion di sini ya, ada illusion. Jadi hal-hal yang selama ini dia perjuangkan ya, hal-hal yang selama ini dia perjuangkan ya, ya kerjaannya ya, apa yang dia bangun selama ini ya, itu kayak apa ya, ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia impikan gitu loh ya teman-teman ya, nggak sesuai dengan apa yang diimpikan. Ternyata responnya orang yang dia sembunyikan, hubungan yang dia sembunyikan gitu kan, itu nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama ini atau yang dia ingin bangun gitu, seperti itu. Jadi ya, dan pekerjaan juga seperti itu gitu, akhirnya kayak hancur lebur berantakan ya, nggak seperti mimpinya dia bahwa akan dapat pasangan juga yang wow gitu kan ya, dapat pekerjaan juga yang wow gitu. Nah ternyata itu jauh banget daripada apa yang dia impikan. Kita lihat untuk apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya, nggak usah yang namanya terjebak sama emosi ya. Gimana kalau disenyumin aja ya, disenyumin aja. Terus habis gitu juga kamu tahu bahwa ini adalah hubungan yang berat, memang hubungan yang berat, hubungan yang apa ya, kayak nggak gampang gitu loh teman-teman ya. Untuk ngejalanin hubungan ini butuh banget yang namanya kekuatan daripada hubungan yang orang-orang biasa gitu, karena emang susah sih ini teman-teman. Kamu mesti sabarnya yang bener-bener yang di luar nalar gitu ya, yang over normal, yang abnormal. Harus benar-benar yang seperti itu baru kuat. Alright, gengsi, we are talking about gengsi ya teman-teman ya. Nggak akan bawa kita atau nggak akan bawa kamu kemana-mana ya. Paling mentok juga lari di tempat, jalan di tempat gitu-gitu aja gitu. Kalau dengan meminta maaf masalah kita jadi membaik, so why not ya, kenapa tidak mencoba gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya pokoknya intinya jangan meminta maaf supaya kamu tuh dimaafin supaya lega gitu, jangan ya, minta maaf karena memang menyadari bahwa when we have a problem gitu kan, masalahnya sebenarnya adalah bukan sama orang lain. Jadi sebenarnya kita minta maaf juga sama diri kita sendiri gitu ya teman-teman, tapi pada diri kita sendiri ya masalahnya, seperti itu. Oke ya, buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, Oracle Card Indonesia Soul Story, ayo segera menuju ke sana yuk, nyalakan notifikasinya dan jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain. Alright, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Bye bye, I love you.